sebenarnya. Sambil kita ngeliat drafting phase juga ya, kita bahas sedikit. Tim Liquid ID, mereka langsung nemuin jawaban yang pakem gitu loh. Ya. Membawa regenerasi 4 sekaligus. Yang kan Aaron, Fabian, Widi, dan juga YSG yang sempat turun ke tim Liquid Academy. Tapi perbedaannya mungkin dari RRQ juga mereka punya PR untuk bisa nyatuin chemistry lagi nih. Kebetulan yang memang saling connect itu dari Rins dan Idongnya yang kebetulan juga mereka adalah juara MDL. Sekarang kan Setsujin baru masuk, Skylar yang memang udah lama di situ juga, Dairon juga baru naik lagi dari MDL-nya. Jadi kayaknya PR-nya tuh masih lebih banyak gitu loh untuk RRQ. Let's go. Nah itu dia. Ya kan, dibanding dengan Ben Nathan, aku lebih setuju kalau Ben Chow-nya aja. Itu kita sudah setujui dari tadi ya. Bahkan sampai audiens pun setuju ya, Iya. karena kalau kita ngomongin voting tadi ada sekitar 50%. 58 kalau nggak salah Iya, tadi. Ben Chow aja katanya. Yep. Dan sekarang agak sedikit berkurang mungkin untuk initiate yang bisa dilakukan oleh Widi. Tapi jangan lupa tidak hanya Chow dia kuat ya. Ada Hylos. Itu Nah, dia. itu dia. Hero yang sangat kuda banget Om. Sangat banget. Dan cocok banget juga dengan tim play yang dibawakan sama tim Liquid ID yang suka banget ngangkat belakang. Kuda. Kuda. Tapi kalau Ada kayak gini, Leopard juga. berarti mereka lepas Povius dong. Povius? Ya. Yep. Ya mau Masih kemana? tahu. Suyo, Povius. Suyo. Suyo. Nathannya ini Ben. Tim Liquid ID sebenarnya ambil Nathan juga bentuk deny pick juga nggak sih buat Iya, 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 Skylar-nya? Dan masalahnya berarti sekarang adalah ada Povius, ada Suyo, dan kita akan lihat Suyo dari Setsujin. Povius gak sih? Povius Alpha. Langsung. Oh, enggak. Atau Cusin. Alpha Gimana bisa. kalau Povius? Cusin. Sushin, iya aku lebih setuju itu. Atau kalau enggak ya masih ada If kan. Povius dulu tapi. Povius-nya ada benar. Tetap ya, Povius ya. Iya. Atau kalau enggak ya Povius, Hylos. Tadi Hylos udah sukses Povius. sih tadi di game yang pertama Poviusnya. Ya, di Tapi tangan. Dan langsung sekalipun kelihatan emang nggak mau berarti. Povius, kayaknya Hylos aja dulu deh. Hylos Povius menurutku good pick. Oke. Karena ya dia tebel banget kan dan untuk di early game seperti Studio nggak bisa langsung penetration. Damage-nya juga masih cukup terbatas. Oke, kalau ngomongin damage sebenarnya ya lagi-lagi si DPS dari Zushin ini emang annoying banget untuk ngomongin poking damage. Di early game juga kayaknya dia bakal ngegangguin banget, terutama untuk hero-hero fighter juga nih. Karena dengan mode immortal dari Suyo, dia emang punya nih damage reduction Om, tapi tidak dengan anti-sisi ketika dia diangkat dengan Lantern Flare. Tapi bisa kabur sih. In and out dari Studio ini memang cukup cepat ya. Blade Surge-nya dia kan bisa menghilang tuh di bagian pojokan juga. Tapi ya Cusin, jelas agak sedikit merepotkan kalau ada pemilihan dari Hylos dan dijawab dengan If dan juga ada Eden di sana. Wow. Wow. Tapi ini benar-benar Ini sih. kabarin sama Kingdom sih Udah luar mulai rame ya. biasa Iya ya. sih, parah. Terdengar sampai ke bagian belakang, mungkin sampai luar juga. Ya, ya lebih tepatnya rame lagi nih karena emang kebetulan kan tadi sempat ada break ya. Yap. Ini mana ada Franco juga nih. Ada Hide and Franco. seek. Ya tapi kalau ngomong-ngomong soal draft yang tersisa, apakah nanti akan muncul Alpha duluan nih? Karena Alpha. untuk MPL Filipina aja, Alpha versus Suyo itu yang paling sering kita saksikan loh. Alpha kayaknya Iya sih. enggak sih Be. Ada If loh, berani nggak nih buat buka Alphanya sekarang? Why not Atau gitu loh. mereka mau coba buat main Assassin kembali? Nolan. Ya, Nolan ya itu dua dia. doang. Biasanya kalau yang aku lihat dari MPL Filipina, Ya. untuk melawan Suyo itu cuma ada dua jawabannya. Main agresif balik pakai Alpha, atau main yang sedikit counter setup defensif pakai Nolan. Yap. Kalau pakai Hayabusa nanggung, pakai Link ya kebantai di early game sih. Ya, early game yang takut kepegang kan. Iya. Apalagi dengan mode panahannya dia atau evil spoiler, mode hold. Tuh, oke. Franco. Franco. Ini bakal menjadi target ban berarti Om. Kalau kita ngomongin soal Franco ya, berarti kita bakal melihat bagaimana potensi juga dari Idok. Yang tadi sempat mengganggu juga di beberapa lini. Tapi Yap. aku lebih penasaran sama bagaimana pemilihan dari Iron Shiki-nya sendiri. Karena untuk sekarang Harith masih open. Atau main combo ya, kayak main Kaja Kari. Oh, Masih ada combo-combo seperti itu. Kalau mau dibawakan Hylos-nya di Kaja band itu Bitrik? dia. Kaca Mereka Bitrik bisa main juga kemana? masih open ya. Iya, Kuda di band. Akhirnya. harus. Harusnya kuda. Ya, bukan jadi Hylos, High Widi nanti. Hai Widi. Hai Widi, wah. Oke, dan next kita bakal melihat ya untuk banning terakhir. Kaca, Dari kaca. tim Liquid ID Suppress. Ruby. Ya, Ruby atau sih, aku City. lebih setuju Ruby sih. Ah, Ruby aku ganggu juga. banget buat Nolan. Dan mempersempit juga pemilihan hero yang nanti bisa dibawakan. Tapi, Tigreal. Mereka menghindari area of evac yang mematikan dari Yves dan Tigreal. Ya. Ini menandakan kalau seandainya tim Liquid ID juga punya kesempatan untuk membawakan pick off balik. Ya. Karena Ya. mereka menghindari hero-hero area of evac dan counter setup. Nah, secara data memang total hero pool dari PvP ada 10, tapi win rate atau ya pick paling banyak memang
ada di Nolan dengan sekitar 63%, tapi kalau win rate Alpha sih. Alphanya 100%. Win rate-nya ya. Win rate-nya. Tapi kalau Kacau. jumlah pick sih Nolan, emang udah sering banget kita lihat Nolan dari Fabian. Yap, jangan lupakan Nolannya dia nih suka menghuni rerumputan yang tidak lazim. Nah, itu dia. Kayak loh. Logo di situ. Iya, dan itu jadi sering banget jadi momen kemenangan buat tim Liquid ya. Yap. Terutama juga tapi last bandnya nih menuju ke arah Gatot Kaca. Gatot Hero tebal ya. Ya. Di elim semuanya untuk lebih mempermudah Suyo mendapatkan targetnya juga. Karena lawan Povius saja sebenarnya. Suyo ini cukup sulit dan Nah, Harit. itu dia Harit untuk memenangkan early mid game-nya juga, dan tentu dengan adanya magic damage yang begitu meledak dari Harit, apapun yang bakal diambil sama Skylar untuk saat ini menurutku yang paling terbaiknya adalah combo Kaja Beatrix. Tapi berarti ini 3 game RRQ first pick semua ya? Yap. Iya. Iya, mereka yang pilih kan untuk Iya, sejak pilih. game 2, game 3. Oke. Tapi ya first pick mereka belum kayak di-convert dengan sebuah kemenangan secara pasti nih ya. Belum. Ini penentuan nih makanya Iya, mereka ini. bisa langsung dapat Suyo gitu. One last chance. One last chance. Mereka harus turun ketemu BTR atau ya perpanjang dulu tapi Oh, dan klasik, Terisla. klasik Comfort Ya. pick kan? RRQ, comfort pick. Kalau Betul. memang udah game yang menentukan, mereka akan langsung keluar nih hero-hero Terisla dan Cloud. Ingat Terislanya Dairon yang menyelamatkan RRQ, memperpanjang nafas waktu di season 12. Iya. Back to basic ya berarti mereka ya. 1v4. Iya. Oke, tapi Romernya takutnya bisa diangkat dengan Chusin. bisa diangkat Justin juga. Tapi ini romernya juga nih yang bisa nantinya bikin stop ke arah Terisla. Minotaur mungkin adalah pilihan yang tepat. Atau karena mau- Minotaur bisa ngegangguin juga untuk Cloud-nya. Atau jangan-jangan mereka Kaja, mempersiapkan hero-hero yang Kaja. Combo bareng sama Harit. Ya, Aku Minotaur sih mikirnya. Oke, cancellation lah ya. Atau hero-hero knock up airborne. Alright, last pick dari tim Liquid ID yang akan menentukan kesempatan lebih menuju ke arah Grok. M6, tapi Wow. Grok bermain agresif. Clear cepat adalah kunci. No. Grok akan mengambil barrier dulu. Dia akan membuat Eve-nya harus maju ke depan, clear wave minion. Dan ini dia, keseimbangan atau equilibrium yang akan goyah di area mid lane. Oke, let's see. Ini dia. Match point untuk tim Liquid ID. So, prediction dari Om apa? RRQ. Aul Aku Liquid. dan Profesor KB. Liquid. So, let's see apakah dia akan menjadi tiket menuju M Series bersama Lim Kocil dan juga Pak Pulung. Yup. Terima kasih Nevin dan juga para panelis. Match point untuk tim Liquid ID. Satu kemenangan lagi berarti mereka berhak untuk mendapatkan tiket pertama menuju M6. Semangat masih membara. Dan hasilnya akan seperti apa? Jadi langsung saja Eldorado, mana suaranya? Let's go. The Land of Dawn, mampukah sang raja bangkit? Kekalahan telak 2 poin yang diamankan oleh Liquid menjadi masalah serius. Farming dari kedua jungle harusnya masih aman, tapi melepaskan Suyo. Apakah ini bisa menjadi kunci juga? Yep, mereka mencoba untuk bisa menabrak balik ya Lim ya. Dengan hero-hero agresif yang mereka ambil, Widi harus balik terlebih dahulu walaupun dia memiliki Power of Nature. Tapi masuk terlalu dalam juga bukan pilihan yang cukup baik. Coba lihat Widi. Ada poke damage juga sih dari Riens yang bikin Widi akan selalu bonyok. Walaupun dia bawain Breath Smite, ada recovery darah nanti ketika skillnya kena. Tapi ya masalahnya itu gak cukup. Kita tahu Grok, dia lumayan lemah terhadap magical damage dari awal. Dan match up-nya ini gak bagus juga nih ngelihat Idok dengan edit. Harusnya satu momentum nanti bisa tercipta. Yep. Dan tadi sepertinya di bagian base juga ya. Untuk Widi menahan dulu ke arah satu wave minion Lim. Ditahan dulu demi dengan barrier yang dimilikin. Biar nanti rotasinya menang loh. Iya. Wave minionnya ketahan. Mereka jauh lebih dalam lagi untuk bisa mengamankan dari levelingnya di awal-awal seperti ini. Dan Idok dikejar dengan Fabian yang ada di bagian belakang. Fabian terkena efek knock up tapi masih dipaksakan oleh Fabian dan Flicker dikeluarkan. Itu jadi paksa flicker. Masih dikejar lagi oleh Fabian. Masih mau lebih. Iya, walaupun flicker sudah keluar tadi. Tapi ya masih selamat dari Idok, hanya kehilangan source-nya aja. Tanpa flicker, turtle pertama mungkin ini bisa menjadi objektif yang berat sebelah. Yep.
Terlihat kali ini Aran sudah bergerak menuju ke area tengah. Namun udah dengan Vengeance yang diaktifkan tapi Fabian sudah mulai menampakkan wujudnya juga. Malah Sujin menjadi korban. Coba lihat Dairatnya sendirian, Dairatnya berhasil langsung mendapatkan Aran tapi Dairatnya juga terjebak, untungnya masih ada flicker. Bahkan kali ini Widinya sudah mulai mendekat pula ke arah dari Rins dan juga Idok. Di tempatnya berbeda, Yeskiel hadir, Yeskiel siap untuk bisa membanting balik Idok untuk bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area defensif dari Liquid. Wah, tapi kehilangan nyawa Sutsujin ini cukup berbahaya juga. Mereka harus recover lagi, reset lagi. Farming dulu, Widi ada di level 4-nya. Mungkin sebentar lagi dan di skip, gak diambil 4-nya. Yap, ini dia. Skylar di bagian bawah masih cukup aman. Sutsujin udah level 5, sementara Turtle masih terbuka dengan bebasnya. Namun sekarang Iron Shiki mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Skylar masih Nyaris. bisa lari nyaris. Sama-sama pakai Purify untungnya ya dari keduanya, jadi nggak bisa kabur instan karena nggak pakai flicker. Dan ini malah agak sedikit delay lagi nih RRQ. Mereka udah ambil 2 buff-nya dan setup malah dibuka. Yap, Aran mulai mendekat ke area dari Turtle. Aran siap mengganggu setup yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Bahkan sekarang Widinya, aduh Wild Chance yang udah dikeluarkan dan juga Fabian hadir untuk bisa menjadi sang eksekutor. Tapi ternyata untuk kali Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Widia berhasil dihancurkan Aran, dia terjebak sediaan Aran. Dia bisakah dia mendapatkan 1 point kill? Karena masih terlalu tebal juga beberapa play yang ada di depannya. Aran dia berhasil menggocek tapi tidak untuk waktu yang lama karena dengan 1 point kristal tadi melenyapkan tubuh Aran. 2 point kill plus Turtle, RRQ unggul dan lagi. Dan Yeskiel hampir saja. Hampir saja. Untungnya masih bisa lompat kembali ke arah belakang tadi. Dan mungkin memang adu retribution yang berat tapi Buset dah dibanting Wih. lagi tapi Widi berhasil menggocek dengan 1 cyclone air tadi kayak yang masuk ke dalam tubuh dari Idok dan juga Rich ya. Dengan flicker yang sudah dikeluarkan, Rich berhasil dimakan oleh Fabian. Wah, pick off yang cukup manis. Tapi Vision mulai terbuka nih. Harus backup dulu ke arah goaltendernya dari masing-masing tim. Balik lagi ngomongin Turtle yang mungkin tim Liquid agak berisiko ketika mereka kontes. So Cypher plus Retribution kita tahu itu kuat banget dan ini ya. MPLID Extremer. Panglima perang sudah terlihat nih ya. Panglima ajar sih. Bang Beken, hei. Masih belum sadar nih dia nih ya. Ini rambutnya mirip apa ya? Lihat ya. Mirip Arashi juga nih dia lihat. Wah, itu jangan lupa juga kunjungi channel official di stream MPLID. Langsung ya nih presented by Good Day. Oke. Tapi temponya agak sedikit turun nih. Turun lagi. Gak seagresif di game sebelumnya. Ini naik lagi nih, naik lagi. Nah nih lihat aja, naik kan tuh. Tuh kan Bang Beken baru sadar, ngamuk tuh dia. Wih, kasih gaya dulu tipis-tipis. Kasih gaya dulu tipis. Nah. Ya. Balik lagi untuk setup Turtle yang kedua. Gua rasa ini gak bakal bisa di start juga oleh tim Liquid kecuali mereka dapetin kill terlebih dahulu. Ya. Mirror ini opsi terbaik. Dan Idok kayaknya sasaran mereka. Hey, Idoknya berhasil tenaga basah. Ada satu wild chance yang sudah dikeluarkan pula dan sekarang waktunya aksi balasan dilakukan oleh pemain-pemain dari Arkeosi di mana sekarang Yeskielnya berhasil langsung dihancurkan 1 untuk 1. Ya harus ditukar. Buset dah Skylar kena damage yang kayak begitu. Untung masih ada PMI. Langsung pok damage yang untung banget pastinya membuat Iron City akan lebih enak kalau dari landingnya lagi. Tapi midnya. Buset dah. Dairan 1v1 situation bersama dengan Aran. Aran tertinggal level tapi di bagian bawah. Untuk Skylarnya terjebak. Dan Skylar berhasil dihancurkan. Fabian pergi ke tempat yang berbeda. Walaupun ada Idok dengan satu Onward. lagi. Dengan adanya Onward. Namun Fabian gagalkan dia untuk bisa pergi. Tapi Fabian masih berhasil selamat. Walaupun ada Rins dari kejauhan. Selamat Fabian dengan darah yang sudah sangat low masih bisa survive tadi ketenangan namun top lane Aran gak dikasih kendor. Oke Aran, Vengeance diaktifkan. Aran sepertinya masih bertahan juga dan Rich Void Crystal. Langsung dikomit tadi dengan flickernya juga. Buset jadi panah. Ya ini ngebuka lagi lihat control map dari RRQ ini luas banget di arah atas dan di arah mid lane mereka pegang semua. Skylar udah diberikan 2 lane juga. Gimana caranya Skylar ini harus punya Trinity cepet-cepetnya. Iron Shiki juga nih. Masih aman kehidupannya dari tadi. Point kill udah didapatkan juga. Dan di saat nanti dia bergabung ke arah team fight, nah ini yang kita akan lihat. Oke. Wah, Walters, Widi. Lihat ada Wild Charge Sky yang masih ditahan juga sejauh ini dan Fabian pergi ke tempat yang berbeda Skylar, mencoba cari. bisa mengejar karena dari Skylar jasa di terakhir dan Skylar berhasil diamankan tapi Fabian masih berhasil kabur again and again. Namun sekarang dengan satu lagi River Melvation Tutsucipnya dibanting. Fabian mendapatkan waktu tambahan untuk menyelamatkan diri dan di bagian belakang lagi dan lagi. Aran dan Dairan belum selesai pertarungan di antara kedua Skylar ini. Coba lihat Dairan benar-benar menguasai. Ya pertempuran yang terjadi dua sisi lagi. Tapi kabar baik untuk RRQ mid-nya berhasil didapatkan.
Fabian harus farming dulu. Kalah satu level cukup bahaya. Yap, dan Fabian mau dihajar tadi untungnya. Masih bisa menggocek dari arah sabetan yang bisa dikeluarkan oleh Sud Sujin. Oke. Dari segi item War Axe dan juga Hunter Strike. Untuk Sud Sujin, damage yang pastinya cukup. Tapi jangan salah, Fabian bermain dengan penetrasi dan half assist sudah di kantong. Oke, Widhi. Masih melihat dari kejauhan, ada Dairan. Untuk bisa menumbangkan Dairan loh ini mereka. Mereka juga harus berpikir keras loh. Dairan terlalu kuat. Dairan terlalu tanky. Memanggil ataupun menangkap karena Dairan yang akan bisa mengakibatkan kesalahan begitu mengerikan. Di mana sekarang ada penalti zone tadi udah dikeluarkan. Ada korek karena digambil bahkan Dairan aja. Butuh waktu untuk bisa ditumbangkan. Iron Chiki kembali menjadi satu korban dan ini menjadi keuntungan untuk pemain dari RRQOC. 2 ditukar 3, bukan hal yang baik pastinya untuk Liquid. Dan balik lagi objektif netral yang terbuka. Diamankan lagi Sud Sujin Perfect Turtle untuk RRQ. Sudah mendapatkan angin segar RRQOC. Hanya tinggal mereka bagaimana cara menuntaskan game yang ketiga. Hampir saja. Mungkin tadi ngeliat kondisi HP yang nggak full juga, Fabian dia nggak berani ambil resiko ya. Gak terlalu pede juga tadi kayaknya ya. Iya. DMI-nya belum ada info. Dan ya balik lagi. Skylar akan farming. Cari tracing cepat-cepatnya. 2 kali tumbang. Bukan angka yang baik memang untuk Skylar. Tapi memang mirroring dari tim Liquid juga terbilang bagus. Yep. Dan pattern farming dari Fabian juga mengejar loh. Tadi ketinggalan 2 level, sekarang hanya ketinggalan 1 level saja. Skylar masih free untuk bisa memakan seluruh wave minion yang ada. Dan kita lihat nanti bagaimana impactnya di dalam team fight. Ya, tergantung nanti setupnya juga ya. Selalu terlihat adanya potongan yang dilakukan oleh Aran dipotong balik sama Dairan. Gak dikasih jalan bebas. Mereka harus adu damage dan inner outer turret maksudnya di bagian bawah berhasil dihancurkan. Yep. Dairan jadi orang terdepan, ketahuan sudah posisinya. Skylar diberikan space untuk bisa menghancurkan ke arah satu inner turret tapi masih gagal. Mereka mundur kembali, mereka turunkan lagi temponya. Tapi di atas juga nih. Ada Farland yang mungkin yang pegang juga. Tapi ngomongin objektif yang ada di atas, berarti mereka 4-1, satu yang pegang objektif berarti. Mereka cari farming terlebih dahulu. Wow, Malefic Roar sudah jadi juga. Penetrasi dari Fabian 3 item penet ini gak main-main loh. Dari Skylar sendiri ya, masih berusaha. Aman. Hampir aja. DMI dikeluarkan dan serangan dari Dairan. Menjadi orang terdepan, Rin siap untuk bisa memberikan backup tapi Wild Shot langsung dikeluarkan pula. Bukan pilihan yang baik kah? Karena Dairan yang benar-benar diajar. Ada Iron Chiki yang dalam kesulitan di mana tadi dia tidak bisa menghasilkan seluruh damage yang dia miliki. Dan mereka pun dipaksa mundur kembali. Masih pertukaran dari para roamernya. Masih ada 10 detik Tapi lagi dari untuk- XP lanernya. Yep, XP lanernya. Dairan dan juga Aran. Dairan Aran yang harus tumbang dari bagian front line-nya. Ini mau nggak mau sih, mereka harus reset lagi. Tapi ngelihat dari Soul Saver plus Retribution, gua rasa dari Sud Sujin juga ini bakal bisa adu retri nanti. Ya. Bahkan lebih berat untuk Fabian. Dan balik lagi ya, Soul Saver nanti untuk bisa menghajar ke arah Lord. Tapi Fabian hampir saja bisa mendapatkan ke arah Sud Sujin. Fabian begitu cepat respon dari Sud Sujin. Masih aman. Dan kita bisa ngelihat tempo yang akhirnya gak terburu-buru juga. Widhi, Waduh sakit banget damage yang dihasilkan oleh Skylar, masih memaksakan. Wild Charge gagal kali ini. tapi Purify-nya terbuka. Dan ini informasi yang cukup mahal. Mungkin bukan hanya Widhi, Aran juga bisa langsung lompat ke bagian belakang. Dan Deathlord langsung di setup. RRQ cukup pede untuk memulai pertempuran. Fabian tertinggal 1 level. 5 melawan 5. Iron Shiki masih ada di bagian tengah. Sementara Groknya masih berada di area base. Akankah mereka sempat? Karena sekarang Fabian masih mencoba. Ada satu Groknya. penalti shot tadi langsung ke trigger. Begitu saja dengan satu lagi. Iron Shiki yang mendapatkan karena Lordnya walaupun dirinya pun terpaksa harus hilang. 2 yang harus hilang namun Iron Shiki memperpanjang lagi nafas dari tim Liquid dengan Lord yang diamankan. Oke, dan mereka masih ingin lebih. Tapi Fabian kehilangan begitu banyak Fabian. damage dalam tubuhnya. SP-nya dan terbakarlah Zura. Rins berhasil mendapatkan ke arah Fabian. Wah, 4 member harus tumbang juga. Masih ada pasif memang dari best turret-nya dan mampukah Yeskiel bersama Aran dan Iron Shiki seharusnya yang sebentar lagi spawn. Lordnya mungkin akan di-clear secara cepat. Yap, Lord akan dihilangkan dengan sangat cepat. Guna untuk bisa membuat mereka bisa menyerang lagi pertahanan dimiliki oleh tim Liquid ID. Iron Chiki kembali hadir tapi damage-nya begitu mengerikan. Bahkan sekarang coba lihat. Ada satu blazing duet lagi namun masih belum bisa menumbangkan Iron Chiki. Ya, belum ada lagi kill yang terjadi sampai saat ini. RRQ masih pegang kendalinya. Lord memang diamankan Liquid namun tempo masih ada di RRQ. Begitu mengerikan tadi damage yang bisa dihasilkan. Namun sekarang Idok pun harus mundur kembali. Dengan mendapatkan sedikit informasi tadi
mereka menurunkan lagi tempo permainan. Oke. Kembali farming sekarang masuk di menit ke-12. Lord yang sudah enhance akan menjadi objektif bagi mereka. Tapi lihat, map control dari RRQ mereka pegang jauh banget, 80% map dipegang. Benar-benar dikuasai oleh RKOC, tidak dikasih celah sedikit pun untuk pemain tim Liquid. Bahkan bisa mengamankan monster jungle di depannya nggak boleh nih. Itu dia. Aran, dia butuh farming sih. Aran ini terlalu tipis. 7 kali tumbang. Bisa dibilang Dairan nge-mirror dengan bagus. Dengan baik pastinya. Dan Iron Chiki gak boleh lagi nih menggebu-gebu ke depan. Damage dari Subsugin cukup untuk punish. Yep. Purple Buff sudah hadir. Dairan terjebak. Reward manipulation langsung dikeluarkan. Yeskiel. Ada penalty zone. Tapi masih gagal banget Dairannya. Masih berhasil kabur lagi. One Sasa tadi gagal karena siapapun membuat Widinya. Langsung menghilang. Iron Chiki harus terpaksa mundur ke tempat yang berbeda. Namun Idam tadi panggil lagi ke bagian belakang. Iron Chiki yang berhasil kabur. Namun sekarang Arannya terjebak sendirian. Dan Naranlah yang menjadi korban kedua. Gak bisa lari dong. Fabian. Oke, Fabian terlalu beresiko dan hampir. Tapi Yeskiel pun merasakan keberesan. Sekarang coba lihat. Yeskiel hilang seketika. Tersisa dua saja. Masih ada katapult. Mau dicoba ke RRQ. Oke, mau dicoba kah? Masih ada Chiki dan juga Fabian terlalu beresiko untuk RRQ. Oke, mundur. Wah, mereka mau kill. Oke, what? Iron Chiki, satu terakhir dan pasti gagal. Tertarik tempo dari RRQ kali ini. Terlalu semangat. Iron Chiki ngebuka Zaman Force dan membawa ke arah kematiannya sendiri. Itu Soul Zipper kebuka loh tadi, Lim. Sakit banget. Ini damage yang snowballing juga sih. Bisa terlihat 10 kill dari Sutsujin. Item pasti unggul. Dan ngelihat dari Iron Chiki juga yang belum sampai di level 15-nya. Atributnya kalah. Cukup memaksa tadi bisa dibilang. Pertaruhan yang dilakukan tapi Lord langsung di setup. Oke, Lord sudah di setup. Idok menjadi orang terdepan. Idok menjadi pagar utama. Dairan pun sudah hadir. Menjadi pagar tambahan membuat pemain Liquid tidak bisa masuk ke dalam area setup yang sudah mereka bangun. Free untuk RRQ. Lord berhasil didapatkan juga. Nikmat banget tanpa adanya hambatan. RRQ hanya tinggal menutup game yang ketiga. Ya, penasaran sekali metode defense seperti apa yang akan keluar dari tim Liquid. Karena Fabian, dia masih bisa kontrol satu lane harusnya. Yap, dan Dairan di retri saja. Tapi Idok di bagian belakang ada konsil yang sudah dikeluarkan. Idok melihat dari kejauhan, hey. Ada serangan psikologis yang dilakukan. Masih dipantau ya. Dan belum ada immortal nih kebetulan dari teman-teman Liquid. Dan mampu ke RRQ mendobrak pertahanan dari Liquid. Ditutup sudah dengan satu barrier. Sambil mendapatkan tambahan waktu guna untuk bisa mengeluarkan lagi karena web minion yang mereka miliki. Fabian pergi jauh ke tempat yang berbeda. Dairan yang menjadi orang terdepan. 3 player di bagian belakang. Idok yang untuk bisa menampakkan lagi damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Kyoshi. Coba lihat dari Windy yang tidak akan bisa melakukan banyak hal. Dan Fabian kehilangan dari momentumnya. Maka untuk sekarang coba dari pergerakan dimiliki oleh Skylar. One situation di mana Skylar berhasil mendapatkan satu point kill. Fabian dia down. Tapi di depan berbeda. Ada 2 player juga berhasil dihasilkan. Iron Chiki berhasil lecat Skylar dan langsung berbangun untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan benar saja game yang ketiga menjadi milik dari RRQ. Mulai mengejar, sang raja menolak gugur. Tiket M6 terlalu mahal, 1 poin untuk RRQ. Mulai mengejar, mulai mendekatkan lagi poinnya. Tidak akan memberikan poin sempurna untuk tim Liquid ID. Bahkan kemenangan yang utuh untuk mereka. Karena RRQ sudah back on the track. Melepaskan Suyo, apakah menjadi hal yang baik? Terlihat Sutsujin begitu mendominasi dengan Suyo yang diambil. Perfect objektif. Semua dipegang oleh RRQ. Permainan begitu nikmat tadi ya. Sutsujinnya mendapatkan makanan yang sangat-sangat cukup. Fat dari awal. Mereka kuasai tiap laning yang ada. Tim Liquid ID tidak berdaya. Wow, Bencho adalah solusinya. Yap. Ya walaupun memang respon dari tim Liquid juga mereka ban Nathan-nya. Ternyata gak semudah itu. Tidak segampang itu. Karena pertukaran hero yang terjadi tadi berat sebelah Liquid. Dengan hero-heronya dan last pick Grok belum menjadi solusi. Aran tidak bergerak. Dairan begitu prima. Derisla yang begitu kuat, Lim. Menjadi satu orang terdepan yang wah ini tumbang ini butuh waktu banget. Ya screening mungkin yang terjadi tadi. Karena selalu gak pernah penuh darah dari Aran. Setiap rotasi yang dilakukan juga pasti menjadi kerugian. Dairan ngebuka penalti zone dan gak kena karena siapapun.
Masalahnya sama, wall charge-nya pun gak kena ke arah siapa-siapa. Masalahnya dari Iron Siki tadi udah ngebuka zaman Ford, jadi mereka harus mundur. Pertukarannya nggak adil, 2 yang harus hilang. Dan ini membuat akhirnya base yang terbuka dari teman-teman Liquid mulai terlihat. Dan Fabian tadi one presentation di last momennya. Sama dengan Skylar tidak kuat juga menahan damage. Iron Shiki kembali lagi memaksa mencoba untuk bisa mendapatkan poin kill karena beberapa player ya. Tapi malah membuat dirinya yang menghilang. Stunnya itu loh sakit banget dan Soul Saver damage yang cepat dan pasti bisa mendapatkan poin kill tercipta lagi. Disembur Soul Saver ini bukan hal yang sangat-sangat ingin ataupun diinginkan oleh tiap player ya. Karena damage-nya luar biasa loh. Ya. Dan pastinya semua momen tersebut sudah direkam dan akan dikupas tuntas oleh para panelis kita, Snevin Sikat. Sikat. Oke, thank you Lim. Ini mana yang mau disikat nih? Waduh. Saya sikat topawan. Sikat nih, sikat Kita nih. mulai sikat pembahasan kenapa Geek bisa, kenapa Geek lagi, kenapa tim Liquid Wah. ID Wah, bisa belum kaget menerima barusan. kekalahan di game ketiga kita. Banyak faktor ya, salah satunya adalah tidak adanya Chow. Oke. Oke, tapi kalau Nathan juga bisa salah satu faktor, tapi kayaknya tadi dengan membuka Suyo, Suyo sih aku. ya ini membuka bahwa wah Iya. ini sepertinya Suyo jangan sampai tampil dulu deh. Benar. Terlalu dominan tadi buat Suyo. Terus juga kayak aku ngelihat Widhi masih belum terlalu nyaman mungkin transisi antara Chow dan juga Groknya ya. Kayak ada beberapa miss mekanik yang krusial tadi di area turtle, terus tadi di area purple buff. Itu jadi satu faktor juga karena lumayan dependen kan sama inisiasinya dari Widhi. Di saat Widhi-nya nggak bisa memberikan inisiasi dan space, itu jadi kesulitan tersendiri buat tim Liquid ID. Ini emang Chow ini satu hero yang merepotkan sih menurutku pribadi. Ya. kenapa dikipasin ini? Tapi kipasin? Kenapa Nggak apa-apa, dikipasin? panas gak? Enggak sih. Tapi di sini gerah banget kayaknya nih, lagi panas-panas. Iya, yang gerah nih yang ini nih, yang di belakang lagi pada intens banget. Aduh. Yang satu butuh 1 poin doang, Yap. tiket M6 secure. Yang satu butuh reverse sweep, berarti butuh 2 kemenangan lagi nih. Untuk menjadi tim pertama dari MPL ID untuk menuju ke Axiata Arena. Ya, nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Tapi Ya. kalau ngelihat dari game yang ketiga, celahnya udah mulai ditemuin berarti. Berarti ya itu juga jawabannya dengan audiens-audiens kita yang udah paling pintar juga ya, Iya. semakin pintar. Early kan? Ben Chow juga. Ben Chow early gamenya menangin. Yap. Coba bayangkan tadi game kedua lagi. Karena itu adalah game yang menurutku sangat-sangat disayangkan, draftnya udah oke banget. Tapi ya riset harus dilakukan. Cuma untuk di game yang ketiga, menurutku lagi-lagi sih kita ngomongin game ketiga ini fokus ke Suyo. Instant kill ke Harit loh om. Yap, itu Soul Saver loh dengan setengah darah. di late game hampir semua kan di instant tadi dengan Soul Saver-nya dia. Udah low HP bahkan kena gesekan sekali dengan Blade Surge-nya dia. Terus Soul Saver udah. Ya, instan. Udah sekarat langsung tinggal Evil Queller aja. Ya. Mode panahan atau mode yang Evil flip ke Queller buat belakang. kabur ya lebih Yap. tepatnya. Widhi. Player of the game jatuh pada sosok Sutsujin KDA, masih double digit 12 point kill dengan Suyo yang sepertinya emang jadi ancaman terbesar. Tsujinatsu. Dan dimaksimalkan. Bukan. Jangan lupa. Beda. Kalau udah Iya. pick Suyo, jangan lupa ambil turtle. Heeh. Makanya tadi perfect turtle kan. Kenapa? Karena di level 4 dengan darah turtle aja yang sekitar 1.800 atau 2.000-an. Soul Saver retry itu instan banget untuk dapetin turtle-nya. Iya, seperti ini ya. Sebenarnya lethal counter dengan retribution pada zamannya Iya. ya. Hampir mirip lah dengan Golden yang sangat cepat sekali. Hanya 6 detik. Aha. Faktor lain mungkin kenapa tim Liquid tadi kalah ya. Menurutku karena RK Hoshi mereka back to basic. Mereka cover pick hero. Pick ya, itu dia. Yap. Dan akhirnya juga Phobiasnya dari Aram nggak bisa bersinar karena dari tadi dia ditarget dan nggak ada pilihan selain nyerang balik dari Yap. Aran. Dia nggak punya escape. Yang akhirnya ngebuat dari Phobias ya udah jadi bulan-bulanan warga terus-terusan nih. Yap. Ya, dan semenjak tadi ada pick Nolan ya, dibandingkan dengan Alpha mungkin kalau menurut aku pribadi. Di sini Terisla-nya kayak jadi lebih bebas aja sih dan tidak terancam karena keadaan dari Nolan. Itu malah bisa di fight back. Ya, dan bahkan Nolan kan harus main head and seek akhirnya melihat adanya Terisla. Jangan sampai penalty zone kena ke dia. Karena Ghost pasti dipakai untuk kabur. Pasti. Bukan untuk maju ke depan dan mencuri objektif turtle atau lord. Ya, dari kita melihat juga ya, momen untuk finishing memang gak semudah itu juga. Ada Oke. beberapa perlawanan yang sempat diberikan. Ini pada akhirnya, ya lagi-lagi Sutsujin sih. Ini jadi satu masalah Yap. besar. Karena dia bisa in out cepet juga ya. Tapi ya tugas besarnya memang masih ada di antara Sutsujin atau antara Skylar. Ini Ya, dua pemain Skylar. yang bakal bisa memberikan damage yang super besar sekali. Dan untuk bisa membuat dua-duanya balance ini ya ada Teresa tadi bersama dengan Idok dengan editnya dia.
Ya, apalagi hero nyaman ya bisa kita bilang juga untuk Skylar dengan Cloud-nya dan Susujin yang sudah menunjukkan. Gak pernah pelit senyum ya? Tur, Ya. senyum apa Tur? Dingin, Senyum dong Dingin. Bang Arthur. tapi kejam. Bang Arthur, Ya. senyum dong. senyum Bucket dong. senyum. Nah, Itu loh. Mahal, Emang udah harus mahal disuruh- tadi. Emang harus disuruh bangkep dulu baru bisa senyum dia. Nah, itu ya. Uji. Itu loh. Buat nge-release pressure-nya juga sih, Nih karena di mereka komen nih butuh pasti poin juga emot, ya. emot dingin. Dingin. Emot dingin. Nah ini kalau kita ngeliat juga dari hasil pertandingannya, memang objektif yang akhirnya bisa disecure sama Arki Hoshi cukup banyak nih. Ya karena itu berkat adanya Suyo juga, satu hero yang memang sangat-sangat menjengkelkan untuk ngomongin early game. Hah? Soul Saver Retribution itu kayak 90% ya aku bisa yakinkan. Ya. Itu sangat mudah sekali untuk mengambil pundi-pundi objektif. Jadi ya malahan kalau Suyo nggak dapet turtle 1, turtle 2, turtle 3, wah berarti ada yang salah nih. Yap. Termasuk Lord Objektif loh. Karena memang ya itu tadi Soul Saver Retribution ya, lebih menjamin untuk bisa mendapatkan objektif. Terus juga kalau aku ngelihatnya nih ya, if apakah di sini if-nya juga tetap akan menjadi salah satu bahan untuk dikontes nanti di game yang keempat. Karena if-nya ya jelas kalau ada tim fight yang bakal dibuat dengan tim lawan ya, yang berhadapan dengan if, mereka bakal terperangkap di dalam sana dan mereka butuh akses untuk keluar dari reward manipulation. Ya. Memang bisa sifat di dalam, tapi waktu yang mereka butuhkan juga ya bakal Agak wasting ya. Iya, agak-agak lama dan mereka bisa tercicil lebih banyak meskipun kelihatan ya. Dari if sendiri kan damage dia continuous tapi kecil. Bukan yang besar-besar banget. Ya, apalagi semenjak adanya Wishing Lantern. Jadi poking damage-nya akan terus-menerus bisa terjalankan. Karena damage-nya by calculation kan. Jadi bukan yang tipe burst damage banget. Tapi untuk sekarang the carry tentu akan ada di Sujin. Dengan Bridge Guy-nya juga. Itu banyak banget tadi keuntungan yang bisa didapatkan. Ditambah lagi dengan adanya Rins. Dia berani banget untuk buang flicker. Cuma untuk menangkap beberapa member kayak Aaron Shiki dan juga Fabian yang dari tadi susah banget juga ditangkap nih. Sama Iya. ada gerakan-gerakan dari tim Liquid ID yang cukup beresiko gak sih? Kayak tadi Iron mungkin bisa pulang, tapi dia mau damage-in balik dengan Iya. 1 versus 3. Dan kayaknya Dan dalam hasil kayak disemprot deh. itu Disemprot ya. disembur di panah ya kan? Iya, panah. Headshot langsung. Iya, jiwa anak muda mungkin ya, masih Wah, ini terbawa. Apakah dengan sebelumnya. game ketiga dan game keempat jiwa anak muda dari tim Liquid tadi kembali? Kembali karena kemarin juga kebetulan kayak gitu gak sih? Iya. Udah unggul 2-0, tiba-tiba ya diperpanjang karena ada overhype yang mungkin kembali lagi nih.